Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Eva Septiarni Habibah, NRP 0521184000010, kelas SED. Nah, di vlog ketiga ini saya akan membahas mengenai Production, Planning, and Execution. Di vlog PP ini akan sedikit berbeda dengan vlog-vlog saya sebelumnya, yaitu vlog SD dan MM. Karena di vlog modul PP ini, saya akan membahas mengenai case study yang telah diberikan dan membayangkan sebuah perusahaan manufaktur yang menggunakan modul PP SAP dalam menjalankan proses bisnisnya. Nah, perusahaan yang saya bayangkan adalah perusahaan Casually. Perusahaan Casually ini saya ambil dari bisnis atau usaha yang sedang saya jalankan saat ini, di mana Casually adalah sebuah perusahaan manufaktur yang menyediakan berbagai macam casing handphone. Dengan strategi make to stock, Casually siap menyediakan beragam casing handphone yang selalu tersedia dan dapat dijamin kualitasnya. Casually menggunakan SAP dalam menjalankan proses bisnisnya. Nah, produk-produk yang ada di perusahaan Casually ini, yang pertama ada soft case, hard case, silicone case, dan flip case. Kemudian, handphone dari brand apa saja sih yang suitable untuk casing handphone yang diproduksi oleh perusahaan Casually ini? Yang pertama ada Apple, lalu Samsung, Oppo, Vivo, dan Xiaomi. Nah, untuk material-materialnya, perusahaan Casually memerlukan karet, silikon, plastik, dan fiber. Nah, selanjutnya saya akan menyontohkan bill of material dari satu produk yang selanjutnya akan saya gunakan dalam case study ini, yaitu produk silicone case iPhone X dengan warna pink sand. Di sini pada level 0, silicone iPhone X pink sand merupakan produk yang saya maksud. Nah, di level 1 ada inner side, outer side, dan brand logo yang mana merupakan bagian-bagian dari silikon iPhone X ini. Nah, di sini di level 2 pada inner side ada lapisan silikon, di outer side ada lapisan silikon dan berwarna silikon, dan di brand logo ada lapisan karet dan berwarna karet, yang mana dalam produk ini menggunakan logo Apple sebagai brand logo yang akan digunakan saat proses pembuatan produk silicone case iPhone X ini. Kemudian case study-nya adalah pada bulan Mei 2020, Casually menerima permintaan produk silicone case iPhone X berwarna pink sand sejumlah 500 buah dari PT Elektronika Abadi yang harus dipenuhi pada bulan Agustus 2020. Nah, agar pesanan tersebut dapat dipenuhi tepat waktu, Casually akan melakukan produksi pada bulan Juni dan Juli, sehingga mengharuskan perusahaan untuk segera memperoleh material-material yang dibutuhkan. Nah, untuk mendapatkannya, Casually melakukan pembelian material dari PT Semua Ada. Dalam mengaplikasikan modul PP SAP ini, Casually tentunya memiliki organizational structure, di mana di sini Casually sebagai klien atau perusahaan yang dimaksud, kemudian ada Casually Surabaya dan Casually Jakarta sebagai company code, kemudian Ketintang dan Cempaka Putih yang merupakan plan, dan untuk storage location-nya ada raw materials, ada semi-finished good dan finished good untuk setiap cabang, dan
Untuk work center location-nya ada assembly, packaging, dan inspection. Kemudian untuk PP master datanya, kami menggunakan bill of material dalam bentuk single level dan multi level. Kemudian di material, kami menggunakan view MRP3 dan forecasting, yang mana MRP3 ini untuk menampilkan demand management, perencanaan strategis, ketersediaan, dan informasi detail. Dan forecasting untuk historic consumption values. Nah, rutinnya kami melakukan operasi, proses pembuatan, penggunaan material, dan cek kualitas. Di work center, kami melakukan pembuatan, pengepakan, dan inspeksi produk. Dan produk grupnya ada produk karet, produk silikon, dan produk plastik. Nah, bagaimana perusahaan casually ini mengaplikasikan modul PP? Di sini, yang pertama kali kami lakukan adalah melakukan perencanaan strategis, yang mana di situ ada forecasting dan pembuatan sales and operation planning atau SOP. Kemudian melakukan demand management. Selanjutnya ada perencanaan detail, yang mana menggunakan Master Production Scheduling atau MPS dan Material Requirement Planning atau MRP. Dan yang terakhir ada tahap operasional, di mana di sini ada tahap produksi dengan menggunakan MPS dan tahap pengadaan menggunakan MRP. Nah, untuk mencapai hingga diterima oleh PT Elektronika Abadi, prosesnya adalah yang pertama, casually menerima permintaan dari PT Elektronika Abadi, di mana dalam kasus ini kami menerima permintaan produk silicone case iPhone X berwarna pink sand sebanyak 500 buah yang harus tersedia pada bulan Agustus 2020. Setelah menerima permintaan tersebut, perusahaan akan mengecek ketersediaan produk yang diminta. Selanjutnya, apabila produk yang diminta tidak tersedia sesuai jumlah yang diinginkan, maka perusahaan akan mengkonfirmasi sales order dan merencanakan produksi menggunakan modul PPSAP, yang mana proses produksi ini dimulai dengan melakukan pemberian material yang dibutuhkan dari PT semua ada. Kemudian setelah produk jadi dan dikirimkan, PT Elektronika Abadi menerima produk. Dan setelah produk tersebut diterima, perusahaan akan melakukan post goods issue terhadap produk yang sudah diterima. Selanjutnya, perusahaan casually akan mengirimkan invoice kepada PT Elektronika Abadi. Dan setelah PT Elektronika Abadi melakukan pembayaran, casually akan menerima pembayaran dari PT Elektronika Abadi sesuai nominal dalam invoice yang telah diberikan. Nah, modul apa saja sih yang saya gunakan dalam penerapan SAP di proses bisnis perusahaan casually ini? Yang pertama ada modul Sales and Distribution atau SD yang digunakan untuk mengelola data pemesanan produk dari customer sampai dengan produk tersebut dikirimkan. Kedua, ada modul MM atau Materials Management yang digunakan untuk melakukan pengadaan material apabila ketersediaan material tersebut masih kurang untuk dilakukan proses produksi. Kemudian ada modul Financial Accounting atau FI yang mana digunakan untuk membukukan seluruh transaksi atau berkaitan dengan finansial perusahaan yang dilakukan pada perusahaan casually ini.
Nah, yang terakhir ada modul controlling atau CO yang digunakan untuk melakukan pendataan mengenai controlling dan mungkin juga budgeting saat melakukan proses produksi. Nah, sekian penjelasan mengenai case study dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat.